Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadan, ABK kapal pembawa 2 ton narkoba. Ya, Fandi Ramadan dituntut hukuman mati pemirsa terkait mengedarkan narkoba. Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, yang sebelumnya dituntut hukuman mati terkait membawa 2 ton sabu saat berlayar, divonis 5 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Setelah vonis dibacakan, suasana sidang langsung riuh. Sebuah kebahagiaan terutama Ibu Nirwana, orang tua kandung Fandi, langsung memeluk anaknya dan menangis. 5 tahun. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Fandi sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang menilainya terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam mengedarkan narkoba sebanyak 2 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan menjadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Atas peristiwa yang menimpanya, dirinya pun curhat di media sosial dan meminta kejelasan hukum atas kasusnya. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin Selebgram Nabila O'Brien mengaku ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya di wilayah Jakarta Selatan. Melalui akun Instagram miliknya @nabobrien, Nabila mengungkapkan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 bulan lalu. untuk saya, korban pencurian. Dirinya juga diminta untuk mengakui apa yang diunggahnya merupakan fitnah dan dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah. Atas apa yang dialaminya, Nabila pun meminta Komisi 3 DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kasusnya. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Saya mohon. Diketahui kasus ini bermula pada 20 September 2025, di mana pasangan suami istri yang berkunjung ke restorannya melakukan komplain atas pesanannya tidak kunjung datang. Namun setelah pesanan tiba, diketahui pasangan tersebut membawa makanan tanpa membayar. Peristiwa yang terekam CCTV restoran pun viral di media sosial hingga akhirnya kedua belah pihak saling melaporkan. Saya tidak tahu harus berlindung kepada apa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama 158 perwakilan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, di momen tersebut Prabowo ajak tokoh agama berdialog khususnya soal dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sejumlah ulama dan perwakilan ormas Islam, di antaranya Rais Am PBNU Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar. Presiden Prabowo dan para tokoh ulama Islam juga memanfaatkan momen untuk berdialog mengenai berbagai isu.
Diskusi mencakup kesiapan masyarakat menghadapi libur lebaran di tanah air hingga perkembangan dinamika geopolitik global yang tengah menjadi perhatian dunia. Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan berharap kepada pimpinan ormas. Sementara itu, Buya Yahya meminta kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dan mendoakan upaya pemerintah dalam menjaga perdamaian dan keutuhan bangsa. Dan seharusnya lah seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendengar cita-cita besar dari Presiden kita untuk menjaga negeri ini di saat negara-negara lain dengan hiruk-pikuk, peperangan dan lain sebagainya. Semangat beliau untuk menjaga negeri ini. Maka tugas kita adalah yang pertama mendoakan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin sering bincang, teriak dan sebagainya. Kita lupa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan. Semua program kebaikan yang beliau rencanakan, kita mohon kepada Allah, semoga dimudahkan. Amin. Dan jika ada kekurangan, beliau sangat terbuka untuk kita beri masukan. Dan insya Allah dialog semacam itu atau paling tidak pertemuan semacam ini semoga bisa terus berlanjut. Pertemuan ini sebagai momentum silaturahmi dengan para ulama serta pimpinan organisasi keagamaan, khususnya di bulan Ramadan yang syarat nilai kebersamaan dan persaudaraan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Judi Permana, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kementerian Agama membawa kabar gembira bagi puluhan ribu guru madrasah di seluruh Indonesia terkait pencairan tunjangan profesi. Ya, sebanyak 30.000 guru madrasah yang lulus pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2025 dipastikan akan menerima tunjangan mereka pada tahun 2026 ini. Kebijakan ini menyasar guru PPG batch 1, 2, dan 3 pada tahun 2025. Saat ini proses administrasi tengah berjalan melalui sistem simpatika guna mempercepat penyaluran hak para guru. Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi tersebut dapat rampung sehingga tunjangan dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang. Penjelasan lebih detail untuk semua guru yang kemarin mengikuti pendidikan profesi tahun 2025, terutama batch 1, 2, dan 3 yang kurang lebih jumlah 30.000 itu, insya Allah alhamdulillah atas saran Pak Menteri dan saya sudah kerasukan dengan Pak Sekjen bisa dibayarkan tunjangan profesinya di tahun 2026 ini juga. Sekarang sedang berproses secara administrasi lewat generasi simpatika dan kami menargetkan mudah-mudahan semua proses itu sudah selesai sebelum Lebaran. Pemirsa, ribuan warga antusias saksikan festival beduk sahur tahunan yang digelar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, festival ini tampilkan keragaman kreativitas anak muda. Ribuan warga memadati festival beduk sahur di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Acara tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini berlangsung meriah dan penuh kreativitas. Sebanyak 30 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur berpartisipasi menunjukkan kemahiran dan kreativitas mereka. Tak hanya menabuh beduk dengan nada yang indah, para peserta juga mempersembahkan miniatur masjid dan ornamen khas daerah yang menciptakan suasana Ramadan yang kental dan berwarna. Latihannya sekiranya sebulan lah. Sudah berapa kompetisi itu? Kompetisi baru pertama, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa kali. Kenapa teman-teman ingin ikut beduk sahur ini, kenapa? Ya karena kita meramaikan daerah kita kan, karena kan di sini daerah kita kan, kita sebagai anak kampung sini lah, hitungannya meramaikan kampung kita lah. Festival beduk sahur juga merupakan bagian dari rangkaian Kampung Ramadan
dengan puluhan lapak UMKM. Kegiatan ini menjadi ajang berkreasi dan memperkuat silaturahmi antar warga, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi desa. Kita melaksanakan festival beduk sahur Ramadan yang ketiga dari pemerintah Desa Sungai Meriam bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, di mana tujuannya adalah ini meningkatkan silaturahmi ya, mengisi kegiatan. Pemirsa, Masjid Besar Cipaganti yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat masih berdiri kokoh meski usianya nyaris 1 abad. Ya, masjid yang diarsiteki orang Belanda ini memadukan unsur gaya Eropa dan tradisional Jawa dengan ciri khas kubah tajuk tumpang dua. Nuansa klasik masih terasa saat memasuki Masjid Besar Cipaganti di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid yang dibangun tahun 1933 oleh arsitek Belanda C.P. Wolfsumaker ini memiliki struktur unik, yakni perpaduan gaya Eropa atau Art Deco dan tradisional Jawa dengan ciri khas kubah tajuk tumpang dua. Ketinggian fasad masjid ini mencapai 1,5 meter dan pada bagian mihrab dan mimbar dihiasi kaligrafi. Kemudian di beberapa bagian terdapat tiang kayu soko guru dan lampu gantung besar di ruang utama. Pemirsa, memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Ya, serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6 Kamis waktu setempat. Rentetan serangan terbaru kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sanadaj, Sakes, dan Bukan. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing yang berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Pemirsa, sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Ya, kepulan asap membumbung tinggi membuat warga sekitar panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Buro Jerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. 3.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4,
Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Ya pemirsa, hari ke-6 perang Israel terus bombardir Iran, termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Shahid Hemad, Teheran. IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, Iran meluncurkan rudal balistik Khorram Shar 4 yang membawa hulu ledak seberat 1 ton menuju Tel Aviv, Israel. Inilah rekaman video saat rudal Khorram Shar 4 diluncurkan ke Tel Aviv pada Kamis pagi. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif seberat 1 ton ini menargetkan bendera Ben Gurion dan pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel. Iran mengklaim rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan berlapis Israel. Di embargo puluhan tahun, Iran tidak kehilangan giginya di kawasan Teluk. Selama 5 hari perang berkecamuk, pemirsa, rudal Iran mampu menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi tinggi. Bahkan salah satunya merupakan rudal terkuat di kawasan Teluk Arab. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut
rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Pemirsa, televisi pemerintah Iran rilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nirawak Israel yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Pemirsa, sementara itu pemirsa tak hanya membombardir ibu kota Iran, Teheran, Israel juga menyerang permukiman penduduk di provinsi Lorestan. Serangan udara besar-besaran terjadi di lingkungan perumahan Khorababat, provinsi Lorestan, Iran. Warga berlarian menyelamatkan diri dan menolong para korban. Tercatat telah terjadi 66 serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel di Lorestan dalam 5 hari terakhir. Serangan ini menghantam 8 lokasi berbeda di Lorestan. Israel kembali membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Serangan Israel merupakan balasan setelah sebelumnya Lebanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan termasuk supermarket yang berada di Qiyam, kota di Lebanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluhlantahkan bangunan supermarket. Dalam sejumlah serangannya, Israel menargetkan fasilitas dan situs-situs yang terkait kelompok Hizbullah. Serangan Israel yang dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang tewas dan 450 orang terluka. Di kota Nabatiyeh, Lebanon, serangan Israel meluluhlantahkan kota tersebut. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari reruntuhan bangunan. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel yang dimulai pada Sabtu akhir pekan lalu. Gelombang pengungsian terlihat di Lebanon Selatan. Warga setempat mengungsi secara massal setelah perintah evakuasi mendesak keluar dari tentara Israel. Hari Rabu di Sidon, Lebanon Selatan, antrean mobil terisi penuh dengan barang-barang para pengungsi. Warga setempat melarikan diri ke utara setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak. Warga diminta untuk pindah ke utara Sungai Litani, ke lokasi yang lebih aman saat serangan terus berdatangan ke Lebanon. Eskalasi konflik di Timur Tengah meluas. Iran luncurkan serangan pesawat nirawak drone ke area Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan, mengakibatkan sedikitnya 2 warga sipil terluka. Drone Iran dilaporkan menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan, Azerbaijan pada Kamis siang. Akibat serangan ke bandara yang terletak sekitar 10 km dari perbatasan Iran ini, sedikitnya 2 orang terluka, sementara sejumlah infrastruktur bandara rusak. Sebagai respons serangan Iran ke fasilitas vital yang jadi gerbang utama transportasi udara Azerbaijan ini, pemerintah Azerbaijan melayangkan protes dan meningkatkan jumlah pasukan di kawasan bandara. Pemerintah Azerbaijan juga meminta penjelasan dari Iran atas serangan ini dan mengancam akan melakukan serangan balasan jika Iran terus menyerang. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang meluas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang memasuki hari ke-6.
Api berkorban hebat di kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, pemirsa. Kebakaran terjadi diduga akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Kobaran api membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks kilang minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu, diduga setelah puing-puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara jatuh di area tersebut. Kebakaran salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah yang berperan besar dalam jalur distribusi energi global ini mengakibatkan pengiriman bahan bakar minyak terganggu. Otoritas tempat memastikan situasi terkendali dan fasilitas utama telah kembali beroperasi meski dengan pengamanan ketat. Perang di Timur Tengah meluas, pemirsa. Hizbullah pun mulai serang Israel bersama dengan Iran. Rudal keduanya berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan jatuh di Israel. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya rumah sakit di Gamatgan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Israel Defense Force rilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih serang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 atau helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analisis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marines menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. ...87 jenazah pelaut Iran dievakuasi ke Rumah Sakit Nasional Gale usai torpedo Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka menemukan 87 jenazah yang menyelamatkan 32 pelaut dari air. Lebih dari 87 jenazah pelaut Iran dievakuasi ke Sri Lanka Selatan setelah kapal perang Angkatan Laut Iris Dena tenggelam usai diserang kapal selam Amerika Serikat. Sejumlah anggota kepolisian berjaga untuk kedatangan kendaraan ambulan membawa jenazah ke rumah sakit. Angkatan Laut Sri Lanka meluncurkan operasi penyelamatan setelah menerima panggilan darurat, menemukan lebih dari 87 jenazah dan menyelamatkan 32 pelaut dari air, sementara yang lain masih hilang. Kapal tersebut dilaporkan membawa sekitar 180 awak dan sedang kembali dari latihan Angkatan Laut multinasional di India ketika diserang. Sebelumnya Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Serangan kembali menghantam Beirut, Lebanon. Militer Zionis Israel mengklaim serangan ini menargetkan anggota Hizbullah. Hari
Area jalan bandara di Beirut dihantam rudal di tengah bentrokan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Ledakan yang menerangi langit malam diikuti oleh kobaran api yang muncul di antara bangunan-bangunan di pinggir jalan dengan asap tebal yang membumbung di area tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 3 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka dalam serangan itu. Militer Israel mengklaim serangan ini menargetkan seorang anggota Hizbullah di wilayah Beirut. Pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak di tengah operasi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Pangkalan Royal Air Force atau RAF Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak. Serangan ini diduga terjadi pada Minggu malam di tengah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rekaman pada hari Senin menunjukkan kedutaan besar AS di Nikosia dengan penjaga yang berjaga di luar. Akrotiri diketahui adalah salah satu dari 2 pangkalan Inggris yang dipertahankan di Siprus sejak kemerdekaan tahun 1960. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun Instagram resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Inggris juga akan mengirim helikopter tempur ke Siprus guna memperkuat pertahanan dari ancaman udara. Sebelumnya, AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Perang antara Amerika Serikat dan Zionis Israel dan Iran dinilai berdampak pada sektor bahan bakar minyak dunia, pemirsa. Akibatnya masyarakat di Madrid, Spanyol berbondong-bondong mengantre di pom bensin pengisian bahan bakar. Warga Madrid berbondong-bondong ke SPBU karena harga bahan bakar diperkirakan akan naik di Spanyol. Ini terjadi melihat lonjakan global setelah konflik Iran mengganggu pengiriman minyak dan gas. Antrean panjang kendaraan terlihat hingga di luar pom bensin. Warga juga menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar ini akan berdampak pada komoditas lain yang berpotensi meningkatkan inflasi. Harga gas dan minyak melonjak setelah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran, diikuti oleh respons Teheran yang menargetkan Israel dan asyat Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk. Qatar Energy yang menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia menghentikan produksi setelah serangan tersebut. Iran memperingatkan bahwa mereka telah menutup Selat Hormuz, salah satu jalur transit minyak terpenting di dunia yang dilalui oleh hampir 20% pasokan minyak global. Mantan marinir Amerika Serikat protes operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Aksi dilakukan saat sidang subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. What's the fight for Israel? Seorang mantan sersan marinir, Brian McGinnis, dipaksa keluar oleh polisi Capital Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. No one wants to fight for Israel. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan. Ia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interrupt the hearing? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlakukan larangan masuk bagi warga dari 12 negara ke Amerika Serikat. Berikut 12 negara yang masuk daftar cekal. Pertama, pemerintah Amerika Serikat melarang masuk negara Iran, Yaman, dan Afghanistan. Yang kedua, warga negara Libya, Somalia, dan Republik Kongo juga masuk ke daftar larangan ke Amerika Serikat. Selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat turut membatasi warga negara Myanmar, Guinea, Khatulistiwa, serta Sudan. Larangan serupa juga terjadi untuk negara-negara seperti Eritrea, Haiti, dan Chad. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Anyus Pagi. Memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran Teheran kembali dibombardir Amerika Serikat dan Zionis Israel. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6 Kamis waktu setempat. Rentetan serangan terbaru kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran, dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sanadaj, Sakes, dan Bukan. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Ya, kepulan asap membumbung tinggi pemirsa membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. 3.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangkaian drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Pemirsa, hari ke-6 perang, Israel terus bombardir Iran, termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Kepulan asap tebal yang membumbung di langit pemirsa, ini ada di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Syahid Hemat, Teheran. IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Televisi pemerintah Iran rilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Ya pemirsa, rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nirawak Israel
yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone tersebut ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nirawak Israel. Kendati demikian, lokasi pasti rekaman tersebut dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, militer Iran rilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Ya, sementara langit Tel Aviv pemirsa terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Iran meluncurkan rudal balistik Khorramshahr 4 yang membawa hulu ledak seberat 1 ton menuju Tel Aviv, Israel. Pemirsa, inilah rekaman video saat rudal Khorramshahr 4 diluncurkan ke Tel Aviv pada Kamis pagi. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif seberat 1 ton ini menargetkan Bandara Ben Gurion dan pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel. Iran mengklaim rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan berlapis Israel. Pemirsa, di embargo puluhan tahun, Iran tidak kehilangan giginya di kawasan Teluk. Ya, selama 5 hari perang berkecamuk, pemirsa, rudal Iran mampu menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi yang tinggi. Bahkan salah satunya merupakan rudal terkuat di kawasan Teluk Arab. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialih fungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Israel Defense Force rilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih serang alutsista, sungguhan target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas kapal.
Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marines menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berdampak pada sektor bahan bakar minyak dunia. Ya, akibatnya masyarakat di Madrid, Spanyol berbondong-bondong mengantre di pom bensin. Warga Madrid berbondong-bondong ke SPBU karena harga bahan bakar diperkirakan akan naik di Spanyol. Ini terjadi melihat lonjakan global setelah konflik Iran mengganggu pengiriman minyak dan gas. Antrean panjang kendaraan terlihat hingga di luar pom bensin. Warga juga menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar ini akan berdampak pada komoditas lain yang berpotensi meningkatkan inflasi. Harga gas dan minyak melonjak setelah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran, diikuti oleh respons Teheran yang menargetkan Israel dan Asyad Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk. Qatar Energy yang menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia menghentikan produksi setelah serangan tersebut. Iran memperingatkan bahwa mereka telah menutup Selat Hormuz, salah satu jalur transit minyak terpenting di dunia yang dilalui oleh hampir 20% pasokan minyak global. Presiden Prabowo Subianto kirimkan surat duka cita atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, pemirsa. Surat duka cita ditujukan kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Surat diberikan ke Menteri Luar Negeri RI Sugiono lalu diserahkan ke Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Barojerdi. Surat belasungkawa dari Presiden Prabowo sebagai bentuk simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Pemirsa, kapal Pertamina milik Indonesia terjebak di Selat Hormuz usai Iran resmi memblokir jalur vital ekspor minyak dunia tersebut. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih melakukan negosiasi untuk mencari solusi kapal Pertamina yang terjebak di sana. Setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, sejumlah kapal pengangkut minyak terjebak, termasuk kapal PT Pertamina dari Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada 2 kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di Selat Hormuz. 2 kapal yang bersandar di wilayah tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Adapun saat ini porsi minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Adalah menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cara alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Bahlil juga memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman meskipun 2 kapal minyak PT Pertamina masih terjebak di Selat Hormuz dan situasi perang di Timur Tengah kian memanas. Antisipasi pasokan minyak dari AS juga diharapkan bisa menutupi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut ada puluhan ribu jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi karena terdampak eskalasi perang di Timur Tengah. Pemirsa, imbas perang Amerika, Israel, dan Iran, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berupaya meminimalisir kerugian yang dialami pihak travel maupun jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut akan melakukan langkah negosiasi dengan otoritas Saudi dan maskapai penerbangan untuk dapat memberikan keringanan kepada travel maupun jemaah umroh mulai dari biaya penginapan hingga tiket penerbangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 58.867 jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi. Namun kabar baiknya, sekitar 7.500 jemaah telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Ya, pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya. Pemirsa, jajaran panitia telah dikukuhkan jelang digelarnya MTQ ke-56 Kota Baru. Ya, dengan mengedepankan sinergi, MTQ kali ini diharapkan berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Akhirnya mewakili kerabat kerja bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Asmatania pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama rekan Cikal Multazam. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli secara resmi mengukuhkan panitia penyelenggara MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran secara nasional ke-56 tingkat kabupaten di Pulau Laut Selatan. MTQ adalah festival dan kompetisi seni baca Al-Quran tingkat nasional di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, memahami, serta mengamalkan ajaran Al-Quran. Pengukuhan ini dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al-Ansor, Desa Tanjung Seloka. Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru ditetapkan sebagai penanggung jawab acara dan dibantu berbagai unsur pemerintahan serta organisasi masyarakat. Di antaranya Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Camat Pulau Laut Selatan, unsur Forkopimda, TNI dan Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Ketua MUI Kabupaten Kota Baru yang ditunjuk sebagai penasehat. Dalam arahannya, Bupati Haji Muhammad Rusli menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia yang telah dikukuhkan dan berharap pelaksanaan MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret hingga 5 April 2026 dapat berjalan sukses serta memberikan dampak positif bagi pembinaan generasi Qurani di daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar panitia, termasuk seluruh seksi yang telah dibentuk, mulai dari kesekretariatan, akomodasi, konsumsi, kesehatan, keamanan, hingga pelaksanaan cabang-cabang musabakoh. Camat Pulau Laut Selatan Burhanuddin selaku Ketua Panitia Pelaksana menyatakan kesiapan wilayahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru. Dengan adanya dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, ia pun merasa optimis jika pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dengan pengukuhan ini, diharapkan panitia bisa melakukan berbagai persiapan demi kesuksesan MTQ Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru, sehingga mampu melahirkan kori dan koriah berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.